Warta hari ini untuk ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online. Dan untuk ibadah Natal anak sekolah minggu dilaksanakan tanggal 22 Desember pukul 8:30 juga secara online. Dan nanti untuk pukul 10 guru-guru sekolah minggu akan datang untuk membagikan hadiah Natal buat anak-anak sekolah minggu. Dan untuk ibadah malam Natal yang akan dilaksanakan tanggal 24 Desember tidak jadi dilaksanakan. Segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Emeritus Budi Bunarto pada kebaktian umum hari ini. Kebaktian Natal GKI Ngurah akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 7 pagi, tempat GKI Ngurah dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Bunarto. Tema Firman itu menjadi manusia dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dan dimohon Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah ini untuk mendaftar kepada majelis. Dan dibagikan amplop persembahan Natal ini nanti dikumpulkan pada tanggal 25 Desember pada saat ibadah Natal. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti kebaktian Natal dimohon untuk mendaftar ya, tadi sudah. Petugas kebaktian Natal bisa dibaca di sini di warta ada. Badan Pelayanan GKI Ngurah, bagi pengurus Badan Pelayanan GKI Ngurah dimohon agar segera menyusun program kerja tahun 2001 dan evaluasi tahun 2020 dan diserahkan kepada majelis jemaat pada akhir Desember 2020. Diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat GKI Ngurah yang ikut Pangrutri Layon dimohon agar segera membayar iuran sebesar 100.000 paling lambat pertengahan Januari 2001. Mohon perhatiannya. Mari kita berdiri. Saudaraku, ingatlah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anaknya. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 53 ayatnya yang pertama. Gapura tinggikanlah, gapuramu tinggikanlah. Kita akan
memasuki ibadah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah Minggu Advent 4 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenap janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Marilah kita sambut dengan Kidung Jemaat 81. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat secara pribadi diberi kesempatan untuk mengaku dosa. Nanti kita akan akhiri dengan doa bersama. Mari Bapak Ibu, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa pengakuan umat-Mu, biarlah Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Kami yakin dengan darah Kristus, kami beroleh keberanian untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah
menyambut berita anugerah. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh Sang Immanuel datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Salam damai. Sesaat lagi kita akan menghayati sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang untuk mohon berkat-Mu. Mampukanlah kami ya Roh Kudus supaya sabda-Mu dapat memberikan inspirasi dan pertolongan dalam perjalanan iman kami. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah kita boleh memperhatikan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu, kita akan menghayati sabda Tuhan di bawah tema penerus tahta Daud. Kita mungkin sudah terbiasa Bapak Ibu bahwa pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya di suatu supermarket ada sebuah promo produk tertentu ya, yang dengan terang benderang mencantumkan ada sebuah diskon. Ya. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah begini, orang kemudian pengen memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli produk yang ditawarkan. Tetapi apa jadinya Bapak Ibu kalau kita kemudian sudah sepakat mengunjungi supermarket itu dan ingin membeli produk yang dipromokan berdiskon, ternyata barangnya tidak ada. Lalu kalau kita kemudian mencari info ke kasir atau ke petugas supermarket, mereka hanya mengatakan, "Ya barangnya belum ada Pak, kira-kira masih nanti malam." Atau kalau tidak, "Wah belum tahu Pak, kapan datangnya?" Kira-kira reaksi Bapak Ibu bagaimana ya? Pasti kita akan merasa, "Loh iki piye toh? Katanya dipromo tapi kok barangnya enggak ada." Apalagi kalau supermarket itu bukan supermarket yang katakanlah kategori kacangan. Tentu orang mengatakan, "Wah ini supermarket ora kena dipercayai." Bagaimana dia sudah mengiklankan pada hari diberlakukan promo itu tetapi barangnya nyatanya enggak ada. Dan petugas dengan enteng menjawab berbagai macam alasan. Bapak Ibu, kalau kita ingin memanfaatkan istilah kaum muda, kondisi ini sering disebut dengan PHP, ya. Pemberi harapan palsu. Istilah ini kan muncul Bapak Ibu karena orang pernah membuat janji. Sehingga menimbulkan suatu pengharapan bagi pihak yang lainnya. Tetapi tidak juga janji itu dilaksanakan. Karena itu supaya tidak jadi korban PHP Bapak Ibu, penting bagi kita untuk menyadari pihak yang kepadanya kita menaruh pengharapan atau memegang janjinya. Nah Bapak Ibu, memang dunia manusia ini kan dunia yang selalu banyak janji, ya. Mengobrol janji, apalagi kalau kita sering mendengar nyanyian-nyanyian artis-artis itu juga sudah dandan mulai jam 5 sore, ditunggu tidak datang, janjinya kan tepat waktu. Udah terlewat 5 menit, 20 menit,
setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai kosmetiknya luntur begitu ya. Karena pacarnya tidak datang juga. Nah itulah kemudian kita merasa dunia manusia itu memang banyak diwarnai dengan PHP. Ya. Pengharapan pemberi, harapan palsu. Nah ini tentu sangat bertolak belakang kalau kita melihat akan pergumulan yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud itu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Bagaimana kisahnya kok sampai Raja Daud itu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perjalanan Raja Daud, memang dia sudah berada dalam kondisi negara itu aman. Kehidupannya nyaman karena sudah ada perang, tidak ada musuh lagi. Tapi dia prihatin kalau melihat tabut Allah itu justru berada di kemah. Atau dikatakanlah di tenda. Sedangkan dia menikmati kenyamanan di dalam rumahnya yang megah. Itulah sebabnya dia ingin membangun sebuah rumah yang layak untuk tempat tabut Allah. Yang merupakan simbol dari kehadiran Allah dan tempat berkumpulnya bagi umat Israel untuk beribadah. Tetapi apa dikata ketika Daud mengutarakan keinginannya itu? Maka Allah mengatakan, masa sih kamu mau mendirikan rumah bagiku untuk aku diami? Kenapa Bapak Ibu? Kan tidak mungkin Allah itu akan dalam tanda kutip dipenjara di dalam rumah buatan manusia. Dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan itu menolak. Tidak mengizinkan Raja Daud untuk membangun bait Allah. Tetapi dia memberi kesempatan kepada keturunannya di kemudian hari. Nah dalam konteks inilah Tuhan memberikan janji untuk mengokohkan kerajaan Daud. Dan janji itu Bapak Ibu terus berkembang menjadi sebuah janji penyelamatan bagi seluruh umat Israel dengan kedatangan Sang Mesias. Dari keturunan Daud yang akan membebaskan umat Israel. Dan janji inilah Bapak Ibu yang terus dipegang dan dipelihara serta dinantikan oleh bangsa Israel selama ribuan tahun. Nah tetapi janji itu kemudian setelah dinantikan ribuan tahun, lalu menjadi ditepati. Di mana melalui kelahiran Yesus, melalui rahim perawan Maria, Tuhan bukan lagi digambarkan sebagai memberi janji saja. Tetapi dia telah datang untuk menggenapi janjinya itu. Sebab Tuhan selalu ingat akan janji dan berpegang kepada apa yang sudah pernah dinyatakan. Ia menepati janjinya dengan cara-cara yang kreatif dan di luar penalaran manusia. Penggenapan janjinya memang tidak dibatasi ya oleh katakanlah waktu, oleh tempat dengan cara-cara tertentu. Sebab dikatakan dalam pembacaan kita, segala sesuatu itu mungkin terjadi di dalam Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu, Maria itu kan tinggal di sebuah desa kecil di Nazaret. Ya. Jadi sebuah desa yang tidak ternama, tidak mempunyai kondisi yang terkenal. Tapi rata-rata penduduknya itu hidup di bawah garis kemiskinan. Kurang terpelajar. Maka orang-orang Nazaret pada waktu itu dikenal sebagai masyarakat yang perilakunya itu kasar ya, kurang sopan, bahkan juga tidak ada yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Tetapi Bapak Ibu, Maria dengan usia yang masih sangat muda dan melihat posisinya, pasti sebagai wanita lemah. Tapi dia diberkati Tuhan
di antara semua perempuan yang dikatakan di dalam Alkitab. Maria mendapatkan kasih karunia Allah, menjadi wanita yang layak untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Mesias. Mengapa justru Maria yang dipilih ya? Untuk menggenapi janjinya kepada Daud. Bapak Ibu, tentu janji Tuhan ini bukan janji yang main-main loh, sebab dinyatakan berkaitan dengan keturunan Raja Daud. Dan kita tahu Maria itu, kalau dia memang sebagai keturunan Raja Daud, bagaimana kita bisa tahu? Nah, Bapak Ibu, boleh kita melusuri dalam Injil Matius dan Lukas. Tidak pernah disebutkan Maria sebagai keturunan Daud, melainkan Yusuf. Ya. Tetapi kita tahu bahwa Yusuf itu bukanlah ayah biologis dari Yesus, bukan. Sebab Yesus lahir karena Roh Kudus ya. Dan kita perlu pahami Bapak Ibu, Injil Matius dan Lukas itu ditulis dalam konteks masyarakat patriarki, di mana yang lebih ditekankan dari sisi kebapaan daripada dari sisi istri. Nah, maka di dalam tradisi Yahudi, garis keturunan dibuat kalau itu melalui istri, maka biasanya yang dicantumkan adalah nama suaminya dan bukan nama istrinya. Karena itulah Bapak Ibu, kita bisa tahu sekarang bahwa Yusuf itu memang keturunan Daud, itu jelas. Dari silsilah, kalau kita baca di Injil Lukas, Salomo. Ya. Dari silsilah yang di Injil Lukas itu ada nama Salomo. Berarti memang Yusuf itu keturunan Daud melalui Salomo. Tapi kalau Maria, maka disebutkan Maria berasal dari keluarga Lewi. Dia juga keturunan Daud melalui Nathan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa periksa di Injil Lukas ya, mengenai silsilah Yesus. Kalau begitu kesimpulannya Bapak Ibu bisa dikatakan Yesus yang dilahirkan oleh Maria secara hukum dan biologis berasal dari keturunan Raja Daud. Meskipun tidak banyak orang tahu, biasanya yang tahu ya cuma Yusuf saja, dan Maria itu biasanya enggak diperhatikan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita coba melihat ini secara lebih spesifik, itu diungkapkan di Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ketika malaikat Tuhan itu membawa kabar kepada Maria, disebutkan Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya. Jadi pernyataan malaikat Tuhan ini Bapak Ibu mau menegaskan Yesus adalah keturunan Raja Daud melalui Maria. Tetapi juga itu menggenapi janji Tuhan untuk menegakkan tahta kerajaan Daud. Dengan begitu Bapak Ibu, ketika kita melihat silsilah Tuhan Yesus dari garis keturunan silsilah Yusuf dan Maria, kita diyakinkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar keturunan Raja Daud. Jadi baik Yusuf itu keturunan dari Salomo maupun juga Maria keturunan dari Nathan, Daud Nathan. Maka kita melihat Yusuf dan Maria dalam silsilah itu menegaskan Yesus adalah keturunan Raja Daud. Tapi Bapak Ibu mesti disadari ya bahwa kerajaan yang diusung oleh Yesus bukan secara politis, tapi secara teologis yang berbicara tentang pemerintahan Allah di mana Dia bertahta dan berkuasa. Sehingga tegaknya kerajaan Daud, Bapak Ibu, itu bersifat menyeluruh. Tidak hanya di Palestina saja. Tegaknya kerajaan Daud
itu sesuai dengan misi Allah melalui Yesus untuk membawa keselamatan kepada seluruh ciptaan Allah, bahkan seluruh alam semesta yang diciptakannya. Maka ketika kita saat ini sedang memasuki Minggu Advent yang keempat, ada dua pesan yang ingin kita bawa bersama. Pertama-tama Bapak Ibu, kita mendapatkan pesan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi apa yang pernah Dia katakan. Jadi kalau kita sebagai umatnya dalam perjalanan hidup ini kan tidak selalu jalannya mulus ya. Seperti perahu yang ada di laut itu kan naik turun, gelombangnya itu kan ya gede kadang-kadang ya. Maka kita tidak boleh merasa, wah Tuhan ini pasti wis ora ngabul nih ya. Janjinya pasti lupa ini dah. Padahal kita lihat di Alkitab tuh banyak Bapak Ibu. Janji Allah itu digenapi begitu banyak. Mulai dari Abraham, terus Yakub, Ishak, terus sampai sekarang. Janji Allah itu tidak pernah lupa untuk digenapi. Ya. Sehingga kalau Tuhan telah berjanji kepada kita, termasuk juga melalui Alkitab, maka ketika kita menghadapi perjalanan yang banyak tantangan dan kesulitannya, kita harus tetap teguh, tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang menghantam kita. Kita bisa tetap bertahan, memegang teguh janji Tuhan, kemudian kita bisa melihat rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab memang seperti yang dialami oleh Maria, janji Tuhan itu digenapi dengan cara dan waktu yang tidak terbatas. Yang menurut logika kita itu tidak mungkin. Ya. Tapi terjadi. Sarah yang dinyatakan tidak mungkin bisa punya keturunan. Ya. Elizabeth yang disebutkan dalam pembacaan kita tadi, sudah berumur dan dinyatakan mandul, ternyata juga memperoleh kasih karunia Allah, mengandung Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi disitulah janji Allah itu memang kelihatannya kok gak muncul-muncul ya, udah gage gitu ya. Tapi janji Allah itu pasti akan digenapi. Hanya persoalannya kembali kepada kita. Apakah kita bisa bertahan dengan janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang ingin kita gumulkan bersama adalah persoalan lilin Advent yang minggu keempat ya. Lilin ini kan orang mengatakan sebagai lilin kasih dan lilin malaikat ya. Lilin kasih dan lilin malaikat. Lilin itu Bapak Ibu memang melambangkan kedamaian. Lilin melambangkan kedamaian. Tapi juga mengingatkan kita akan good news, kabar baik. Kabar baik yang dibawa oleh malaikat Tuhan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu ada sebuah simbolisasi lilin Advent yang keempat ini ingin menggemakan ya, menggaungkan dan menegaskan bahwa berita Natal itu dari malaikat disampaikan kepada Maria. Karena malaikat itulah berkata kepada Maria seperti yang kita kutip tadi di dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33 ya. Tegasnya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Bapak Ibu pesan yang kedua ini mau mengatakan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah, janji keselamatan bagi dunia. Sebab dialah yang memang dikatakan sebagai penerus tahta Daud. Jadi Bapak Ibu, janji Tuhan itu telah dinyatakan secara lengkap.
Dengan penjelasan ini Bapak Ibu, marilah kita dengan sepenuh hati berpegang kepada janji Allah. Sembari kita menantikan saat Natal yang sudah mendekat. Ya. Dengan begitu Bapak Ibu, kita sudah punya persiapan ketika janji Allah itu dinyatakan, digenapi, dan kita sudah melihat janji itu terwujud di dalam Yesus Kristus. Maka dengan persiapan ini kita bersiap untuk menyambut dan merayakan Natal. Biarlah Bapak Ibu pesan ini dapat mendorong kita bersama untuk tetap merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti akan kita akhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu pada minggu Advent keempat ini, supaya kami tetap mewarnai perjalanan hidup kami dengan memegang teguh janjimu. Tetapi juga kami telah melihat penggenapan janjimu dengan kelahiran dan kehadiran Yesus Kristus di dalam menyelamatkan seluruh umat manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan melalui minggu Advent keempat ini kami bersiap untuk menyambut Natal yang tidak lama lagi akan kami rayakan. Bapak, pada kesempatan ini kami tetap mendoakan karena pandemi COVID-19 belum dinyatakan usai. Sementara justru kami sering mendengar dan menyaksikan penambahan kasus COVID yang terus meningkat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Kau berkati akan upaya-upaya pemerintah untuk memberikan vaksin secara gratis untuk rakyat Indonesia sekitar 180 juta orang. Biarlah Tuhan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pada awal Januari ini, supaya masyarakat bersiap untuk menyambutnya. Janganlah kiranya masyarakat hanyut di dalam berita-berita hoax yang selalu memutarbalikkan berbagai fakta, sehingga masyarakat menjadi bimbang untuk menerima vaksin secara gratis dari pemerintah. Harapannya dengan pemberian vaksin ini, supaya perekonomian menjadi pulih kembali, kesehatan masyarakat terjaga dengan baik. Sebab tanpa sebuah kondisi yang baik, niscaya akan sulit untuk mengadakan sebuah perekonomian yang sehat. Kita sudah mendengar dan menyaksikan banyak sekali supermarket, mall, retail-retail yang mengeluh dengan kondisi COVID sekarang. Juga banyak bisnis-bisnis perhotelan dan pariwisata yang mengalami keterpurukan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah supaya program ini dapat sungguh-sungguh diterima oleh masyarakat. Sebab
telah banyak korban karena COVID, baik dari masyarakat umum, juga para dokter, para perawat, tenaga medis, dan lain-lain. Kami juga berdoa Tuhan supaya segenap jemaat dan simpatisan GKI Ngurah dapat memiliki kedisiplinan yang ketat untuk melakukan protokol kesehatan. Mengingat akhir ini peningkatan kasus COVID di Kabupaten Kediri dan Kota Madya itu menjadi semakin besar. Kami juga mendoakan Tuhan untuk penemuan 20.068 kotak amal untuk mendanai kegiatan teroris yang diduga telah dilakukan sejauh ini. Biarlah Tuhan Kau berkati supaya masyarakat dapat waspada di dalam memberikan amalnya bagi kemanusiaan, kaum duafa, dan orang-orang yatim piatu. Berkatilah Tuhan masyarakat yang terkenal sebagai masyarakat yang punya rasa kedermawanan, supaya tidak menjadi kecewa karena donasi itu telah diselewengkan. Berkatilah Tuhan pemerintah supaya dapat mengontrol, memonitor melalui lembaga-lembaga yang ditunjuknya. Begitu juga dengan setiap masyarakat supaya dapat terus memonitor kotak-kotak amal yang ditempatkan di tempat-tempat strategis, mulai dari warung-warung, supermarket, minimarket, dan di mana-mana kotak amal ini telah disediakan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan perjalanan hidup bangsa Indonesia, supaya di tengah-tengah berbagai macam tantangan-tantangan baik dari sisi intern maupun ekstern, masyarakat Indonesia masih tetap tegar dan tetap bersatu. Biarlah hukum dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal di masa pandemi supaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berkatilah juga Ibu Ernawati yang boleh berulang tahun pada hari ini, supaya dengan suasana kegembiraan dan sukacita dapat mensyukuri penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya bersama dengan keluarga tercinta. Berkatilah juga Tuhan pelayanan Maseta di tengah-tengah jemaat GKI Ngurah bersama dengan Pak Konsulen Pendeta Gideon, segenap majelis dan badan pelayanan jemaat GKI Ngurah, supaya semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Berkatilah juga seluruh kegiatan-kegiatan yang menyangkut program kerja dan evaluasi program kerja. Berkatilah Tuhan perjalanan GKI Ngurah di masa-masa mendatang. Kami serahkan Tuhan segenap pergumulan-pergumulan kami, doa-doa kami, biarlah Tuhan sendiri yang mengabulkan seturun dengan kehendak-Mu. Seluruh doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita nyanyikan dari KJ 286 bait yang pertama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan bagian kecil berkah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan, layakkanlah di hadapan-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati jemaat-Mu GKI Ngurah ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu, nanti tanggal 25 akan dilaksanakan ibadah Natal pukul 7 pagi. Dan Bapak Ibu yang belum mengambil amplop persembahan Natal bisa diambil di depan. Dan Bapak Ibu nanti yang hadir bisa mendaftar ke saya, Japri, atau nanti di grup tidak apa-apa. Natal anak tidak ada itu apa online, ada perayaan di YouTube nanti tanggal 22 bisa ditayangkan. Bapak Ibu bisa dampingi putra-putrinya untuk menyimak. Nanti ada panggung boneka yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan Bapak Ibu nanti yang punya anak-anak sekolah minggu bisa tanggal 22 di rumah. Nanti mungkin Bapak Ibu guru sekolah minggu akan hadir untuk membagikan kado Natal nanti. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.